Jangan dibelokin nih. Kita main begini. Captain. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel Bang Edi TV bersama saya Bang Edi TV. Oke guys, kali ini kita tidak akan mereaction video karena kali ini kita akan flashback ke belakang. Bagi kalian yang mengikuti channel ini dari awal, kalian pasti pernah menyaksikan bahwa channel ini pernah mengupload atau pernah membuat konten yang berbau-bau dengan mistis. Bagi kalian yang pengen menonton video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, saya cantumkan linknya di bawah ya. Jadi ceritanya ini adalah back to horror. Jadi setiap malam Jumat saya akan coba upload konten-konten seperti ini cuy. Nah, seperti biasa tidak usah berbanyak bacot karena saya memang tidak suka berbanyak bacot. Kita langsung membahas atau kita langsung masuk ke kontennya. Karena kita akan membahas hal-hal yang berbau horor, kita akan langsung masuk ke mode horor men. Oke, mode horor aktifkan. Oke men, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kalian pasti tahu pesawat kan? Alat transportasi udara. Nah, bagi kalian yang pernah naik alat transportasi ini, kalian pasti sedikit banyak pernah merasakan gimana adrenalin saat menaiki alat transportasi ini ya. Mungkin saat take off atau saat landing ya, atau mungkin pas saat di atas. Nah, saat pesawat itu menembus awan. Nah, gimana rasanya men? By the way, saya pernah merasakannya ya, karena saya pernah naik alat transportasi ini. Saya juga pernah merasakan bagaimana tegangnya saat saya menaiki transportasi ini. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang pesawatnya, melainkan kita akan membahas sebuah benda yang paling penting di pesawat. Di pesawat ini ada sebuah benda atau sebuah bagian dari pesawat yang sangat penting apabila pesawat ini mengalami kecelakaan. Nah, apa benda itu? Ya, benda itu adalah black box atau kotak hitam. Nah, benda ini berfungsi untuk merekam semua percakapan atau kegiatan yang dilakukan pilot saat penerbangan men. Benda ini akan merekam semuanya dari awal kita mau take off sampai kita landing. Black box ini akan dipakai sebagai acuan untuk menganalisa bagaimana sampai terjadinya kecelakaan pesawat ini. Apakah human error ataukah kesalahan sistem ataukah ada penyebab-penyebab lainnya, mungkin ada serangan dari pihak musuh atau gimana ya. Oke, di sini saya memiliki beberapa rekaman isi black box dari pesawat-pesawat yang mengalami kecelakaan. Dan sebelumnya saya meminta maaf apabila ada pihak-pihak yang merasa tersenggol atau merasa memiliki keluarga yang mengalami musibah ini men. Sekali lagi ini hanya sebuah informasi, hanya sebuah pengetahuan agar kita tahu mengenai isi black box ini ya men. Dan satu lagi, bagi kalian yang takut, tutup mata kalian dan dengarkan. Oke, kita masuk saja ke video yang pertama. Kecelakaan Air Florida Flight 19 ini terjadi pada 13 Januari tahun 1982 yang jatuh di Sungai Potomac, Washington DC. Kecelakaan ini menewaskan 78 orang, di mana kecelakaan ini disebabkan oleh kesalahan pilot, di mana saat itu pilot gagal menyalakan mesin sistem proteksi es internal. Karena kegagalan itu, sang pilot berinisiatif untuk menggunakan knalpot jet dari pesawat itu untuk melelehkan es. Mungkin saat itu lagi musim salju, jadi keadaan di sana sangat dingin dan mengakibatkan mesin pesawat itu menjadi beku atau membeku karena suhu yang sangat dingin. Tapi pada akhirnya sang pilot gagal dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Tapi menurut saya itu bukan kesalahan pilot ya, karena
gimana? Mungkin ini tuh lebih ke condong ke maintenance ya, bukan ke pilotnya. Mungkin ke on the deal, perbaikan selama maintenance ya. Jadi mungkin pilotnya sudah melakukan hal yang terbaik yang dia ketahui, yang dia mampu gitu kan. Tapi akhirnya juga gagal dan kecelakaan itu pun terjadi. Dan kita akan sama-sama dengarkan rekaman black box-nya. We going down Larry. Kita akan jatuh bos. Oke, rekaman ini sangat pendek men, tapi vibesnya sangat luar biasa. Rekaman yang sangat pendek tapi membuat kita trauma kalau habis dengar ini terus kita mau naik pesawat. Jika kalian sering naik pesawat, saya sarankan jangan nonton video ini men. Ini luar biasa damage-nya men. Tapi jika kalian sudah terlanjur nonton dan tertarik, ayo kita sama-sama berdoa. Semoga kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, apalagi insiden-insiden seperti ini ya. Oke, next. Kecelakaan pesawat Western Airlines jurusan Los Angeles to Mexico City ini terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1979. Bertepatan dengan hari Halloween. Kecelakaan ini terjadi di Bandara Internasional Mexico City sesaat pesawat ini landing di landasan yang sedang ditutup karena diperbaiki. Dari 88 penumpang, 72 dinyatakan tewas akibat kecelakaan pesawat ini. Kalau 72 meninggal dari 88 penumpang, berarti 88 dikurangi 72 berarti ada sekitar 6 orang yang diperkirakan selamat. Langsung saja kita dengarkan rekaman black box-nya. Akan tiba di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, next. Oke, selanjutnya ada Japan Airlines. Pesawat ini jatuh di Gunung Takamagahara di prefektur Guma, Jepang pada tanggal 12 Agustus tahun 1985. Lokasi jatuhnya terletak di antara dua bumbungan gunung di dekat Gunung Osutaka yang sekarang dinamakan Bumbungan Osutaka. Kecelakaan pesawat tunggal ini menjadi salah satu kecelakaan yang terparah di sejarah penerbangan Jepang, yaitu menewaskan di antaranya 15 awak pesawat meninggal dan 505 dari 509 penumpang termasuk aktor dan penyanyi terkenal Kyu Sakamoto. Total korban yang meninggal keseluruhan adalah 520 orang meninggal dan 4 orang yang selamat. Kecelakaan ini terjadi akibat kegagalan struktur di udara karena kelalaian perbaikan dan akhirnya mengakibatkan kehilangan kontrol di udara. Oke, jadi langsung saja kita dengarkan rekaman black box-nya.
どうぞ近くの方恐れ入りますが、お子様のマスクを用意お願いします。現在コントロールできますか？了解。Kalian bisa bayangkan sendiri men, apabila kita ada di posisi itu, kita melihat kematian ada depan mata men, sumpah merinding. Sebenarnya ada versi fullnya ya untuk kecelakaan Jepang Airlines ini ya, panjang banget men, rekaman black box-nya itu panjang. Jika kalian tertarik untuk saya membahasnya lebih dalam, komen di bawah ya. Nanti saya malam Jumat depan atau malam Jumatannya lagi pasti saya bahas men. Oke, kita next. Oke men, yang terakhir ini ada dari Indonesia ya. Adam Air penerbangan 574 adalah penerbangan domestik jurusan Jakarta Surabaya Manado yang hilang dalam penerbangan setelah transit di Surabaya. Dan kabarnya pesawat ini tuh jatuh di kawasan perairan Sulawesi men. Kecelakaan ini mengakibatkan seluruh penumpang dan krunya tewas. Yang jumlah keseluruhan korbannya ini ada sekitar 102 jiwa men. Menurut informasi, penyebab kecelakaan ini itu adalah cuaca buruk, kerusakan pada alat sistem navigasi, dan kegagalan pilot dalam mengatasi situasi yang darurat. Oke, kita langsung saja dengarkan isi rekaman black box-nya. Jangan dibelokin nih, kita main begini. Captain. Harus lihat. Ya. Allahu Akbar. Menurut saya ini yang paling ngeri sih, karena kita tahu bahasanya men, kita itu kayak ngerasa langsung ada di tempatnya gitu loh, kayak merasakan kepanikan mereka men. Kayak seluruh kepala itu langsung merinding, dari seluruh kepala sampai ke kaki itu merinding. Detik-detik saat terakhir mereka nabrak men. Tidak berhenti mengucapkan Allahu Akbar. Ya, memang itu yang bisa kita lakukan setelah dalam posisi seperti itu. Kita hanya bisa berdoa men. Apalagi masa kita loncat, gak mungkin kan. Berdoa. Sekali lagi saya ingatkan untuk selalu berdoa, mengucapkan doa sebelum kita pergi, sebelum kita berangkat, dan sesudahnya. Dan untuk mereka yang mengalami kecelakaan ini, ayo kita berdoa bersama-sama, semoga amal ibadahnya itu diterima.
Dan semoga karena rekaman ini tidak mengurangi minat kita untuk menggunakan alat transportasi ini, karena memang transportasi ini itu sangat efektif, men. Menjadi dilema ya. Di sisi lain transportasi yang seperti ini itu memang sangat berbahaya, tapi di sisi lain memang sangat bermanfaat, men. Ya, sekali lagi kita berdoa semoga kita diberi keselamatan dalam perjalanan kita, dalam setiap aktivitas kita, dan semuanya kita diberi keselamatan. Oke, bila kalian suka segmen yang seperti ini, tolong komen di bawah. Dan saya akan coba upload setiap malam Jumat untuk pembahasan-pembahasan yang seperti ini, men. Atau mungkin kalian punya saran untuk konten selanjutnya, tolong juga komen di bawah, men. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Saya Bang Edi P, see you next time.